Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami yang siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 6 Mei 2023 tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Hidup saling mengampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pasti pernah mendengar perkataan jangan sok suci ya, atau dalam bahasa Batak dikatakan unang pabadia-badia hoko. Kita mungkin juga sering mengutarakan hal tersebut kepada orang yang berusaha menasehati kita. Kejadian ini setidaknya sedang menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang suka dinasehati, apalagi dihakimi, walau mungkin dia bersalah. Yesus mengajarkan bahwa tindakan menghakimi sesama tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu Yesus berseru, jangan menghakimi dan jangan menghukum. Nats renungan hari ini. Yesus mengibaratkan tindakan menghakimi sesama itu seperti seorang buta yang menuntun orang buta. Kita tentu sudah tahu hasilnya. Keduanya pasti akan sama-sama jatuh ke dalam jurang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah melarang kita menjadi hakim atas sesama kita karena penghakiman adalah haknya. Kita dapat baca di Ulangan 32 ayat 35, Roma pasal 12 ayat 19, Ibrani pasal 10 ayat 30. Dialah satu-satunya hakim yang adil. Cara Allah menghakimi berbeda dengan manusia. Manusia selalu cenderung merasa dirinya paling benar, sementara Allah akan selalu menghakimi dengan kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Namun, ajaran ini bukan berarti melarang kita untuk menegur dosa. Jika kita menegur orang lain karena dosa atau kesalahannya, itu adalah sesuatu yang baik. Karena kita melakukannya dengan maksud supaya dia berubah. Kita bisa baca di Yehezkiel 3 ayat 18 dan Matius 18 ayat 15. Yang salah adalah ketika kita menegur dengan tujuan menyindir, menyalahkan, dan mempermalukan orang lain. Dan kita tampak terlihat lebih rohani dari orang yang kita tegur tersebut. Lukas pasal 6 ayat 41 sampai 42. Tuhan Yesus mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah kita menghakimi dan menghukum. Sebaliknya yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Sebab tindakan menghakimi dan menghukum itu sejatinya tidak membawa perubahan di dalam hidup seseorang, malah bisa membuat seseorang itu menjadi nyaman di dalam dosanya dan dia menjadi hilang. Di dalam
hidup mengampuni, kita sedang mengambil posisi orang yang bersalah, bukan ambil posisi sebagai orang yang berhak untuk memberikan penghukuman dan penghakiman. Ketika kita mengampuni, kita sedang menuntun dan mengarahkan seseorang itu untuk meninggalkan dosa-dosanya dan menjadi seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Dengan mengampuni, kita akan memperoleh pengampunan dari Allah. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidupnya tanpa dosa. Karena dosa dunia inilah Allah mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk membereskan dosa-dosa dunia ini. Hidup saling mengampuni. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 178 ayat 1. Roma tu Yesus, Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Yesus pangoluho, asal porseaho, masailas rohatai muse, molo ia siando sape, sai Roma hita tu surgoi, lau sonang madisi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia, anugerah, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan, di mana kami hidup untuk saling mengampuni. Sehingga dengan demikian, kami boleh menegur, menuntun setiap orang untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Pakailah kehidupan kami di dunia ini menjadi alat di tangan Tuhan, di mana kami hidup mengasihi siapa saja di sekeliling kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.